Halo, selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita simak lagi cerita novel yang penuh menegangkan ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 34. Di Ujung Maut. Penulis, Zaim Novelis. Ninda memasuki kamar Bu Hera. Dia melihat ibunya bernapas tersengal. Dahinya mengernyit. Terlintas di pikirannya tentang ucapan anak SMA yang menghadangnya di depan gerbang tadi. Apa benar mama sakit karena terkena kutukan? Apa mungkin itu terjadi? Iya, mungkin saja. Beberapa hari lalu mama terlihat sehat-sehat saja. Tapi, lama-kelamaan mama. Ninda menggeleng. Menampik semua yang baru saja ia pikirkan. Pasalnya, dia tak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Siapa yang kupikirkan? Nggak mungkin ada hal semacam itu di dunia ini. Berapa kali pun Ninda menampik pikiran itu, tetap saja sedikit banyak ia percaya dengan ucapan Kayla. Dia pun perlahan melangkah menuju meja rias Bu Hera, membuka laci, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu dari dalam sana dan bergegas membukanya. Mata Ninda membelalak, melihat gelang emas yang ia taksir memiliki berat lebih dari 100 gram. Gelang itu terlihat kokoh melingkar dengan 3 rantai yang menjulur ke jemari, terkait dengan 3 cincin bertatakan permata. Gelang itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Pasti mamanya baru membelinya dari toko emas. Apa gelang ini mengandung kutukan? Ninda meneguk ludah. Terbesit dalam benaknya untuk memakai gelang itu. Apa iya, gelang sebagus ini mengandung kutukan? Sayang sekali kalau gelang ini harus dibuang ke laut. Mendingan aku pakai saja. Kalau terjadi sesuatu padaku, berarti benar jika gelang ini mengandung kutukan. Ninda segera memakai gelang itu, mengaitkan 3 cincin ke jemari-jemarinya. Dia tersenyum. Gelang itu dirasa cocok ia pakai. Samar-samar Bu Hera membuka matanya. Dia melihat Ninda yang duduk di kursi meja rias sambil mencoba-coba gelang terkutuk itu. Bu Hera ingin memberitahu putrinya bahwa gelang itu teramat berbahaya. Tapi, suaranya seolah tercekat di kerongkongan. Tangan Bu Hera perlahan menjulur menuju tangan Ninda. Tapi, sesosok makhluk berlendir menghentikan tangan Bu Hera yang mencoba melepaskan gelang di tangan Ninda. Tangan Bu Hera mendadak tak bisa bergerak sama sekali. Mama sudah sadar? Tanya Ninda dengan senyum sumringah. Ma, dengar deh. Tadi di depan rumah ada 2 bocah SMA yang agak aneh gitu. Mereka bilang, gelang ini mengandung kutukan. Ninda memperlihatkan gelang yang ia pakai pada mamanya. Jadi, nggak ada salahnya kalau gelang ini aku pakai. Ya, hitung-hitung cuma untuk membuktikan bahwa di dunia ini tuh nggak ada kutukan. Itu cuma mitos. Bu Hera menggeleng. Dia ingin mencegah putrinya memakai gelang itu karena dia tahu ada sosok berlendir yang akan datang mengganggu. Tapi, mulut Bu Hera terasa kaku. Tak ada sepatah kata pun yang mampu ia ucapkan. Ya udah. Aku mau cerita itu aja. Aku balik ke kamarku dulu ya. Pamit Ninda yang beranjak keluar. Bu Hera menggeleng seolah berkata jangan. Dia sengaja berguling untuk menjatuhkan dirinya di lantai, merangkak perlahan menuju pintu. Dengan sisa tenaganya, dia mengangkat tangan untuk meraih gagang pintu dan membukanya. Lalu ia merangkak lagi menuju kamar Ninda. Ya ampun Nyonya. Teriak Pak Suparji kaget, mendapati majikannya yang terseok-seok di atas lantai. Dia bergegas memapah Bu Hera kembali ke dalam kamar tanpa tahu jika Bu Hera ingin menemui Ninda. Aduh, Nyonya. Sebaiknya Nyonya pencet bel aja kalau mau sesuatu, saran Pak Suparji. Di kamar Bu Hera sudah disiapkan bel khusus yang langsung terdengar nyaring. Pertanda salah seorang pembantu harus segera datang untuk melayaninya. Tapi,
Bu Hera merasa percuma jika meminta bantuan para pembantu untuk membawanya ke kamar Ninda. Mereka tidak akan mengerti apa yang dia inginkan. Malam pun datang menjemput. Terlihat jarum jam pendek sudah mengarah ke angka 11. Bu Hera yakin jika para pembantunya sudah tidur dan tidak akan ada orang yang mengganggunya untuk menolong Ninda. Pasalnya, tadi sore dia beberapa kali sudah mencoba keluar kamar. Tapi, para pembantunya selalu mengembalikannya ke dalam kamar dan mengira jika dia lupa cara memencet bel karena pikun. Bu Hera merangkak dengan penuh perjuangan. Sekitar 15 menit dia bersusah payah. Akhirnya dia tiba di depan kamar Ninda. Untung saja kamar putrinya itu tidak dikunci. Jadi dia bisa merangkak masuk ke dalam. Dengan tenaganya yang tidak seberapa, Bu Hera merambat meraih tangan kanan Ninda dan bergegas melepaskan gelang itu. Model gelang itu membuatnya susah dilepas karena terkait dengan 3 cincin yang tersemat di jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tentu saja hal itu membuat Ninda terbangun dengan dahi berkernyit. "Mama, ngapain Mama malam-malam ke sini?" tanya Ninda. Bu Hera tak peduli. Dia terus fokus melepaskan gelang itu dari tangan Ninda. Mama kenapa sih?" Ninda menyingkirkan perlahan tangan mamanya. "Mama jangan lepaskan gelang ini dari tanganku. Aku cuma mau membuktikan kalau gelang ini sama sekali nggak mengandung kutukan seperti apa yang dikatakan dua bocah aneh tadi sore. Nih, buktinya aku nggak kenapa-napa." Ninda beranjak dari kamar tidurnya. Dia memapa mamanya agar kembali ke kamarnya sendiri meskipun mamanya memberontak. Episode 35. Gumpalan asap hitam. Kepulan asap hitam yang tadinya tipis kini perlahan berubah pekat menyerupai rambut. Asap hitam itu merambat, menggelayut di sekitar tubuh Ninda. Kepulan asap itu menggumpal dan berubah menjadi sosok berlendir. Sosok itu merangkak di atas kasur. Rambut panjangnya terjatuh sebagian di wajah Ninda. Ninda meracau. Dengan mata yang masih terpejam, dia menyingkirkan rambut makhluk itu. Dua tangan putih pucat menghampiri lehernya, melingkar, dan menguatkan cengkraman jemarinya. Ninda terbangun, terbatuk-batuk ketika ia begitu sulit untuk bernapas. Ninda tak bisa berteriak. Kedua tangan sosok itu tak membiarkan pita suara di tenggorokannya berbunyi nyaring. Ninda meronta mencoba melepaskan diri. Tetap saja ia tak bisa. Namun ia tak kehabisan akal. Tangannya meraba-raba nakas meja dan sengaja menggeser gelas berisi air putih yang ada di sana. Piar. Gelas itu seketika pecah, membuat dua orang pembantu yang masih asyik bergosip di malam hari jadi terlonjak kaget. Mereka bergegas menuju kamar Ninda yang merupakan sumber suara. "Tok tok tok. Non, ada apa non?" tanya Mirna, salah seorang pembantu yang bekerja di rumah Ninda. Di dalam kamar, Ninda masih tercekik, tak bisa menjawab. Ninda berusaha meraba ke atas meja dan memukul-mukul sebisa mungkin untuk membuat kegaduhan. Siapapun di luar sana harus masuk ke kamarnya untuk menolong. Jangan-jangan non Ninda kenapa-napa, tebak Karti, salah seorang pembantu Ninda yang lain. "Apa kita masuk aja ya?" tanya Mirna menimbang. "Ya udah ayo." Karti membuka pintu. Mirna dan Karti terbelalak lebar mendapati Ninda yang tampak seperti kejang-kejang dengan mata melotot. Sementara napasnya tersendat-sendat, mereka berdua langsung mengoyak tubuh Ninda. Non Ninda kenapa?" tanya Karti cemas. Cekikan makhluk berlendir itu berubah lemah. Perlahan makhluk itu memudar menjadi asap hitam yang mengudara. Ninda terlonjak dari atas kamarnya. Dia cepat-cepat melepaskan gelang yang ia pakai dan melemparnya asal. Non Ninda kenapa?" tanya Mirna. Gelang itu. Gelang itu mengandung kutukan," kata Ninda dengan suara gemetar. "Kalian ambil gelang itu. Cepat." Mirna dan Karti saling memandang satu sama lain.
Seolah mata mereka berkata enggan untuk menuruti perintah majikannya. Sebenarnya, diam-diam Mirna dan Karti pernah menjajal gelang itu sebentar. Tapi, keduanya menjumpai sosok berlendir dengan kulit putih pucat yang selalu menghantui mereka dalam mimpi. Mereka berdua sempat datang ke paranormal dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya paranormal yang mereka kunjungi mengatakan bahwa gelang yang pernah mereka pakai mengandung kutukan yang amat dahsyat. Mirna dan Karti sudah memberitahu Bu Hera tentang kutukan yang ada pada gelang itu. Tapi, Bu Hera tak percaya dan tetap memakai gelang tersebut. Alhasil, kutukan itu membuatnya bisu dan lumpuh. Terkadang ia juga linglung dibuatnya. Bu Hera tidak sampai meninggal dunia karena aura putih yang ia miliki cukup kuat. Sepanjang hidupnya, dia rajin beramal pada anak-anak yatim piatu. Kenapa kalian diam saja? Hah? Bentak Minda. Cepat ambil gelang itu. Tapi, kilah Mirna. Gak ada tapi-tapian. Minda kembali membentak. Ambil gelang itu sekarang juga atau kalian bakal aku pecat. Mirna dan Karti meneguk ludah setelah mendengar ancaman Minda. Mereka mencari kain untuk mengambil gelang itu. Paranormal yang sempat mereka temui pernah mengatakan jika kain atau plastik setidaknya dapat mengurangi efek kutukan karena perhiasan itu benar-benar tidak boleh bersentuhan langsung dengan kulit. Episode 36. Jatuh Cinta. Kayla berdiri di depan cermin dengan senyum sumringah. Tak sabar memberitahu Jin tentang mimpinya tadi malam. Karena hanya itulah satu-satunya topik yang bisa dibicarakan Kayla selain pelajaran. Entah mengapa berbincang-bincang dengan Jin seolah menjadi candu bagi Kayla. Perasaan aneh yang menggelitik itu terasa seru dan membuatnya ketagihan ingin selalu dekat dengan Jin. Setelah merapikan rambutnya, Kayla meraih tas ranselnya, lalu menggendongnya di punggung mungilnya. Setelah mencium tangan Bubita, Kayla bergegas mengeluarkan sepeda ontelnya. Semilir angin menerpa poninya, menyelinap di antara helaian rambut, dan membuat sebagian rambutnya melayang. Lagi, dia tersenyum. Membayangkan berinteraksi dengan Jin saja sudah membuatnya senang bukan main. Sesampainya di sekolah, Kayla sengaja memarkirkan sepeda ontelnya di tempat yang tak jauh dengan tempat Jin biasa memarkir motor, berharap sepulang sekolah bisa saling menyapa atau sekedar mengatakan sampai jumpa. Kayla pun berjalan lambat menuju kelas, berpikir jika siapa tahu memanggilnya dari belakang. Namun percuma, hal itu hanyalah sebatas hayalannya saja. Tak ada suara teduh yang memanggilnya walaupun dia sudah berada di depan ruang kelasnya. Kayla menghela napas kecewa, melepaskan tas ranselnya, kemudian menaruhnya di atas meja. Dia merebahkan kepalanya di meja, sementara matanya terus tertuju pada ambang pintu. Mungkin akan sangat menyegarkan jika bisa melihat wajah Jin di pagi hari. 5 menit berlalu. Satu persatu teman sekelasnya memasuki ruangan hingga 10 menit kemudian, teman-teman Kayla berdatangan dan membuat ruang kelas terasa penuh. "Hei," sapa Debbie yang membuyarkan lamunan Kayla. "Kok bengong sih?" Siapa yang bengong?" sahut Kayla kikuk. Mikirin apa sih?" "Nggak mikirin apa-apa. Mikirin Jin ya," tebak Debbie asal. "Idih," Kayla bergidik. "Ngapain aku mikirin Jin? Aduh Kai. Semua orang juga sudah pada tahu kalau Jin tuh suka sama Elo. Tapi, mereka nggak tahu kenapa dia malah nerima Sela sebagai pacarnya. Lagian si Lo kebanyakan PHP. PHP? Siapa yang PHP?" Kayla mencoba menampik. "Jin tuh pantasnya pacaran sama Sela. Udah kaya, cantik pula. Mereka emang serasi. Kalau lo ngerasa mereka serasi, ngapain lo masih dekat sama pacar orang?" Kayla terkesiap. Entah mengapa pertanyaan Debbie barusan terkesan menuduh. Maksud gue ya, nggak etis aja kalau Jin terlalu dekat sama lo dibanding sama pacarnya."
Gue bukannya gimana-gimana ya Kai. Gue bilang gini ke Elo karena gue nggak mau ada orang yang berpikiran negatif tentang Elo. Jelas Debbie terbata-bata. Kayla mengerti. Kedekatannya dengan Jin yang dirasa orang lain tidak wajar tentu saja mengundang rumor negatif tentang dirinya yang dianggap sebagai perusak hubungan orang. Aku ngerti kok. Aku tahu diri. Tapi, ada beberapa hal yang perlu ku selesaikan bersama Jin. Jadi untuk saat ini, aku nggak bisa menjauh dari Jin, ungkap Kayla. Hal apa? Tanya Debbie penasaran. Hal yang nggak bisa aku katakan pada siapapun, jawab Kayla berubah murung. Setelah ku selesaikan hal itu bersama Jin, aku akan segera menjauhinya. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Kriting. Terdengar suara bel berbunyi nyaring. Debbie bergegas kembali ke bangkunya. Sementara Dina baru saja datang dengan napas ngos-ngosan. Cepat-cepat duduk untuk menstabilkan irama napasnya. Mata Kayla menyisir. Bangku Jin terlihat kosong. Sementara halaman sekolah juga nampak lengang dilihat Kayla dari dalam kelas melalui pintu ruang yang masih terbuka. Sepertinya Jin absen hari ini. Jin jarang sekali terlambat. Apa hari ini dia nggak masuk ya? Kok aku jadi khawatir gini sih? Sedari tadi Kayla terlihat tak tenang. Bahkan tak menyadari Bu Indah sudah memasuki kelas dan mulai menyampaikan pelajaran. Apa sebaiknya aku chat dia saja? Aku khawatir dia akan salah paham dan mengira yang enggak-enggak. Tapi aku khawatir banget. Ya udah deh. Aku chat saja. Kayla mengeluarkan ponsel diam-diam. Lalu mengetik sebuah pesan untuk Jin. Kayla, Jin. Hari ini kamu nggak masuk ya? Cukup lama Kayla menunggu dengan hati cemas. Hingga ia merasakan ponselnya bergetar singkat pertanda ada balasan chat. Jin, iya, gue sedikit nggak enak badan. Ya ampun, ternyata Jin sakit. Kira-kira dia sakit karena apa ya? Sakit biasa atau sakit karena gangguan gaib? Sebaiknya aku menanyakannya. Kayla, kamu sakit apa Jin? Jin, cuma demam biasa kok. Besok pasti udah sembuh. Demam biasa. Demam juga bisa disebabkan gangguan gaib. Apa sebaiknya aku menjenguk Jin untuk memastikan? Kayla, Jin, apa aku boleh datang ke rumahmu untuk menjenguk? Jin, boleh. Boleh banget malah. Kayla, tegur Bu Indah. Kayla terperanjat. Kelabakan memasukkan ponselnya ke dalam saku rok. Iya Bu. Dari tadi saya perhatikan kamu gak fokus menerima pelajaran saya. Sekarang sebutkan golongan VIIA unsur kimia dalam tabel periodik. Perintah Bu Indah. Helium, neon, ergon, kripton, kesenon, radon. Bagus. Untung kamu bisa jawab. Kalau tidak, saya akan menghukum kamu. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Iya Bu. Bersambung.